Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Kakak doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meraih cita-cita. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, kalian nanti akan ditemani oleh Kak Hasan. Bersama Kak Hasan, kita akan sama-sama belajar di pembelajaran yang keempat, tema 1, subtema yang ketiga. Ada apa di pembelajaran yang keempat ini? Kita akan bersama-sama belajar menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kita akan membahas bacaan pada pembelajaran keempat ini. Mau tahu selanjutnya? Oke, sebelum kita lebih dalam lagi, kita awali dulu ya pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Baik, langsung saja kalian buka tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat di halaman 158. Nah, di sini kalian akan menemukan teks bacaan tentang kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Nah, sebelumnya untuk bisa menentukan ide pokok, kalian harus benar-benar membacanya terlebih dahulu. Setelah membaca keseluruhan teks, kita akan bahas satu persatu. Ya, kakak beri waktu dulu ya kalian membacanya. Setelah itu, kalian bisa melanjutkan video ini. Ya, jika kalian sudah membacanya, mari sama-sama kita bahas mulai paragraf yang pertama. Nah, di paragraf pertama ini, kalian tadi sudah baca. Kira-kira ide pokok itu kita harus ingat-ingat dulu. Apa sih ide pokok? Ide pokok merupakan bagian yang paling utama pada paragraf tersebut. Nah, atau bisa jadi kita juga bisa menentukan kalimat utamanya dulu. Nah, kira-kira kalian tadi baca itu kalimat utamanya yang mana ya? Betul sekali bahwa kalimat utama pada paragraf yang pertama adalah ide pokoknya adalah kapal pinisi merupakan sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Mengapa ini menjadi satu kalimat utama? Ya, karena dalam kalimat utama ini, di kalimat selanjutnya menjelaskan mengapa kapal pinisi menjadi kebanggaan. Ternyata, selain menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kapal pinisi ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Selain itu, ketangguhan dan ketenaran kapal ini juga telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Nah, kita bisa sama-sama menemukan intinya ya. Jadi, kalimat penjelas yang setelahnya ini menjelaskan tentang mengapa kapal pinisi ini menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, langsung saja yuk kita ke paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua, kalian juga tadi sudah baca. Ayo kita sama-sama, mana sih kalimat utama di paragraf yang kedua ini? Iya, betul. Ternyata kalian sudah bisa menemukan kalimat utama di paragraf kedua. Ya, kalimat utama yang ada di paragraf kedua adalah berada di kalimat yang pertama, bahwa pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Ternyata kata pinisi itu merupakan nama dari seseorang. Nah, bagaimana penjelasannya? Kalian bisa memahami dengan membaca kalimat-kalimat berikutnya, bahwa pinisi ini merupakan nama dari seseorang yang bernama Pinisi. Sejarahnya adalah dia itu berlayar melewati pesisir pantai Bira, kemudian melihat rentetan kapal di laut. Kemudian setelah itu juga dia menegur seseorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya perlu diperbaiki. Nah, pada saat itu orang-orang Bira itu berpikir dan mendesain layar yang sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi sampai sekarang ini. Nah, atas penjelasan atau teguran dari seseorang tersebut yang bernama Pinisi itu, maka orang-orang Bira itu memberi layar itu dengan nama Pinisi. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Dalam paragraf yang ketiga, kita juga bisa mudah menentukan kalimat utama atau ide pokok dari paragraf ini. Iya, betul bahwa kalimat utama pada paragraf yang ketiga ini adalah terletak di kalimat yang pertama, bahwa kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kenapa ini menjadi kalimat utama? Mari sama-sama kita ingat lagi ya.
bahwa kalimat utama itu kalimat atau ide yang paling pokok dalam sebuah paragraf tersebut. Ciri-cirinya, dalam kalimat utama itu perlu penjelasan kalimat-kalimat lain. Nah, di sini kamu harus memahami ya, bahwa kapal pinisi adalah kapal istimewa, perlu dijelaskan bagaimana sih istimewanya kapal ini. Nah, kita kan tidak tahu kalau tidak dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas lainnya. Nah, itu dia ciri kalimat utama, harus dijelaskan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Nah, sudah mudah bukan? Kalian pasti bisa menyelesaikan paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, untuk paragraf-paragraf selanjutnya yang ada di halaman 159 sampai paragraf ke-10, kalian bisa tuliskan di buku catatan kalian atau di buku tema kalian langsung. Demikian ya penjelasan dari Kak Hasan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat mengerjakan. Semoga kalian menjadi siswa yang berprestasi dan bisa membanggakan orang tua. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.